orang syariat. Nah, gitu ya. Orang tarekat dan orang syariat itu berbeda. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengisyaratkan bahwa Allah begitu dekat kepada manusia dan manusia pun dekat kepadanya. Karena pengetahuan tentang wujud Allah melekat pada fitrah manusia. Bukti-bukti wujud dan keesaannya pun terbentang luas. Berbeda dengan pengetahuan tentang hal-hal lain yang dipertanyakan, seperti mengapa bulan pada mulanya terlihat berbentuk sabit, kemudian sedikit demi sedikit membesar, lalu mengecil dan hilang dari pandangan. Demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kalau ini masalah ilmiah ya, jadi yang tahu terbatas. Anak kalimat seorang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Menunjukkan bahwa bisa jadi ada seseorang yang bermohon tetapi dia belum lagi dinilai bermohon olehnya. Nah, jadi mungkin wujudnya seperti berdoa, tetapi hakikatnya dia belum berdoa. Maksudnya begitu. Belum sungguh-sungguh dia berdoa. Maka terjemahan ayat ini adalah apabila ia sungguh-sungguh berdoa. Nah, jadi bukan hanya sembrono berdoanya, bukan hanya sambil lalu berdoanya, betul-betul berdoa. Lah yang sambil lalu itu belum dinilai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baca doa juga boleh jadi belum dinilai berdoa karena belum bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Yang dinilainya berdoa antara lain adalah yang tulus, menghadapkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Nah, makanya ini kita harus hati-hati ya, dalam doa kita betul-betul harus tulus ikhlas, hanya menghadapkan doa itu kepada Allah. Bukan juga yang menghadapkan diri kepadanya bersama dengan selainnya. Menyekutukan Allah juga ini. Nah, ini dipahami dari penggunaan kata kepadaku. Nah, jadi doa itu hanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyertakan orang lain. Nah, tidak boleh melibatkan pihak lain. Itu nanti menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Al-Qur'an menggunakan bentuk tunggal, ini kalau kita bahas lebih lanjut ya. Al-Qur'an menggunakan bentuk tunggal untuk menunjuk kepada Allah, maka itu berarti bahwa sesuatu yang ditunjuk itu hanya khusus dilakukan atau ditujukan kepada Allah saja, bukan selainnya. Kalaupun ada selainnya, maka ia dianggap tiada, karena peranannya itu sangat kecil. Itu sebabnya ya, mengapa pemberian tobat dan perintah beribadat kepadanya selalu dilukiskan dalam bentuk tunggal, tidak menggunakan kata kami maksudnya, tapi aku. Nah, gitu. Ini berbeda bila yang Maha Kuasa ditunjuk dalam bentuk jamak kami. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan adanya keterlibatan selain Allah dalam sesuatu yang ditunjuk. Apa kata kerja yang ditunjuk itu? Nah, mencipta, menurunkan Quran, atau yang lain-lain. Itu sebabnya dalam menguraikan penciptaan Adam, Allah menunjuknya dengan bentuk tunggal. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, gitu. Tidak menggunakan kata kami. Nah, gitu ya. Juga ketika Allah menyuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Maka Allah bertanya begini, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadaya? Hai iblis, apakah yang menghalangi sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya Adam. Nah, gitu. Sedangkan reproduksi manusia dan lain-lain ditunjuk dengan menggunakan bentuk jamak. Misalnya di surat At-Tin
ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik. Nah, reproduksi manusia itu ada peran selain Allah, yaitu manusia, yaitu bapak ibunya itu sendiri. Nah, gitu ya. Ini karena dalam penciptaan terdapat keterlibatan bapak dan ibu. Berbeda dengan penciptaan Adam. Maka nanti karena peranan bapak ibu besar, wasiat Allah kepada manusia, yang pertama berbakti menyembah hanya kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Baik, jadi ini ya. Lalu firman-Nya, fal yastajibuli. Nah, lanjutan ayatnya. Fal yastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Ini mengisyaratkan bahwa yang pertama dan utama dituntut dari setiap yang berdoa adalah memenuhi segala perintahnya. Jadi pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersyarat, yaitu manusia yang berdoa juga memenuhi segala perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Nah, gitu ya. Jadi bersyarat ini, tidak kemudian serta-merta doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Zikir juga begitu. Kalau manusia ingat Tuhan, Tuhan ingat kepada manusia. Kalau manusia lupa Allah, Allah juga melupakan. Nah, jadi timbal balik di sini. Nah, gitu. Baik, jadi di sini fal yastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi permintaanku, perintahku. Nah, jadi kita baru akan dikabulkan doa-doa kita asal kalau kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah itu, termasuk perintah yang berkaitan dengan doa yang dipanjatkan itu. Nah, gitu. Ini diperingatkan juga oleh Rasulullah yang menguraikan keadaan seseorang yang menengadah ke langit sambil berseru. Ada hadis itu ya. Tuhanku, Tuhanku, perkenankan doaku. Tetapi orang yang berdoa ini, kata Nabi, makanan yang dimakannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang berdoa ya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya ayat di atas memerintahkan agar percaya kepadanya. Wal yu'minu bi. Dalam mereka beriman kepadaku. Ini bukan saja dalam arti mengakui keesaannya, tetapi juga percaya bahwa dia akan memilih yang terbaik untuk si pemohon. Jadi tidak serta-merta memenuhi apa yang diinginkan itu. Nah, dia tidak akan menyia-nyiakan doa itu. Tetapi bisa jadi Allah memperlakukan si pemohon seperti seorang bapak kepada anaknya. Sesekali memberi sesuai permintaannya. Kalau itu memang maslahat untuk yang bersangkutan. Nah, di kali lain diberinya yang tidak dia mohonkan, tetapi lebih baik untuknya. Nah, lain kali nggak diberi apa yang diminta, tapi dia diberi sesuatu yang lain yang lebih berguna bagi yang bersangkutan. Nah, gitu ya. Manusia juga begitu kan? Anaknya minta tidak selalu diberi apa yang dia minta, tapi diberi yang lain. Nah, gitu. Dan tidak jarang pula Allah menolak permintaannya. Namun memberi sesuatu yang lebih baik di masa mendatang. Nah, jadi ditolak tapi dia diberi gantinya di masa mendatang. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Bukankah ayah yang baik tidak memberi sesuatu yang merugikan anaknya? Walau sang anak misalnya merengek terus minta, nah tetap saja nggak diberi. Nah, gitu. Anak SD minta sepeda motor, ayah yang baik pasti tidak akan memberi kepada anak ini karena memang aturannya belum membolehkan itu dan membahayakan bagi yang bersangkutan. Karena itu percayalah kepada Allah dan camkanlah sabda Nabi Muhammad SAW, berdoalah kepada Allah disertai dengan keyakinan penuh
bahwa Allah akan memperkenankan. Itu semua agar kamu dapat mengetahui jalan yang terbaik serta bertindak tepat, baik menyangkut soal dunia maupun menyangkut soal-soal keakhiratan. Nah, jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah 186 ini, sebenarnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, asal memenuhi persyaratannya. Nah, jadi persyaratan doa yang dikabulkan itu adalah ayat ini harus sungguh-sungguh berdoanya, tidak main-main dalam berdoa. Nah, jadi dia sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya membaca doa. Nah, jadi kalau sekedar membaca doa belum berdoa dalam artian sebenarnya itu. Nah, gitu. Maka kalau hanya begitu belum dinilai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, lalu yang kedua, pertama harus ikhlas ya doanya itu. Yang berikutnya adalah manusia yang berdoa untuk dikabulkan doanya harus memperkenankan perintah-perintah Allah. Larangan-larangannya juga harus ditinggalkan oleh yang bersangkutan. Nah, kalau ini dilakukan, maka Allah akan mengabulkan doanya. Jadi timbal balik, jangan lupa. Nah, jadi tidak sepihak di sini. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita diperintahkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa selalu dikabulkan. Tetapi boleh jadi yang diberikan tidak sesuai yang diminta karena kemaslahatan bagi yang bersangkutan itu. Nah, gitu. Bisa itu di sini atau di akhirat nanti memberi yang lain itu. Nah, gitu. Baik, ini surat Al-Baqarah 186. Jadi sudah menjawab sebagian dari pertanyaan. Nah, sebagian dari judul penyebab tidak terkabulnya doa. Nah, jadi kenapa doa tidak terkabul? Satu, karena yang bersangkutan nggak sungguhan berdoanya. Nah, kan gitu ya. Yang kedua, karena yang berdoa tidak ikhlas berdoanya lillahi ta'ala gitu. Tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin menyekutukan Allah di dalam doa dan ibadahnya itu. Yang ketiga, yang berdoa itu tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, jadi dia abaikan perintah-perintah Allah, maka Allah juga tidak mengabulkan doa yang bersangkutan. Nah, larangan-larangan Allah juga diterjang oleh yang bersangkutan, maka ini juga menjadi sebab doa-doa orang itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita diminta untuk beriman kepada Allah, termasuk iman itu kaitannya dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu tidak selalu akan dipenuhi seperti yang diminta oleh yang bersangkutan itu. Nah, gitu ya. Surat Al-Baqarah 186 sudah menjawab sebagian dari judul yang diajukan ini. Baik, kita baca berikutnya. Di Al-Quran, Allah berfirman, Dia itu qaribun mujib, dekat dan selalu menjawab doa-doa. Nah, gitu maksudnya. Selalu memperkenankan doa-doa. Nah, gitu. Ada ini ayatnya. Kita baca nanti. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki naluri cemas dan mengharap. Dia selalu membutuhkan sandaran. Lebih-lebih pada saat cemas dan harapan itu menimpa dirinya. Ya, orang punya jabatan, ketika ada sesuatu yang menimpa dirinya, dia sangat cemas. Dan orang makin tinggi kedudukannya, orang makin kaya, tingkat kecemasannya makin besar. Tapi orang itu makin rendah kedudukannya dan status sosialnya juga tidak tinggi, tingkat kecemasannya lebih rendah. Nah, gitu. Jadi makin tinggi orang makin cemas, ya. Jangan dikira. Nah, ini Quran yang menginformasikan itu. Kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa bersandar kepada makhluk, betapapun kuat dan kuasanya dia, seringkali tidak membuahkan hasil. Yang mampu memberi hasil hanyalah Allah semata-mata. Makanya Allah berfirman di surat Fatir
ayat 13-14 yang terjemahannya, yang kamu seru selain Allah tidak memiliki apa-apa walau setipis kulit ari sekalipun. Ini kaitannya dengan orang Mekah yang berseru kepada berhala-berhala. Berhala-berhala itu kan benda mati. Nah, dia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh yang berdoa kepada berhala-berhala itu. Atau kalau itu binatang, binatang itu hanya mendengar suara, tapi dia tidak memahami isi suara itu. Nah, jika kamu meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar permintaanmu. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan. Ini kalau berupa hewan-hewan itu, ya, gitu. Orang yang berdoa hendaknya yakin bahwa Allah dekat dan memperkenankan permohonan hamba-hambanya yang tulus dalam berdoa. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah 186 tadi. Jadi harus tulus ikhlas berdoa itu. Nah, itu harus dicatat syarat-syarat yang disebut di surat Al-Baqarah 186 itu. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi kita mesti kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, gitu ya. Selanjutnya ayat di atas memerintahkan agar orang-orang berdoa percaya kepadanya. Wal yu'minu bi tadi itu. Nah, jadi tidak selalu yang diberikan apa yang diminta itu. Nah, lalu di Al-Qur'an Allah berfirman, Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Nah, ini salah satu ucapan dari Nabi Soleh yang diabadikan Al-Quran dan direstui oleh Al-Quran, dibenarkan oleh Al-Quran. Ini ada di surat Hud ayat 61. Oleh karena itu, kita tidak perlu berteriak, mengeraskan suara ketika berdoa. Karena Allah itu qarib, dekat, Allah itu dekat. Karena dekat nggak perlu bersuara. Dan nggak perlu pakai pengeras suara dengan volume besar. Nah, gitu ya. Wong Allah dekat. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nah, jadi berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita lihat ini surat Al-A'raf ayat 55. Ya. Ini juga bagian dari etika berdoa. Nah, etika berdoa. Al-A'raf 55. Wa ila samud akhahum sholihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib. Nah, gitu ya. Inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud, saudara mereka Soleh berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu memakmurkannya. Karena itu mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi maha memperkenankan." Nah, mari kita lihat penjelasan ulama tafsir di sini apa. Qaribum mujib, dekat, Allah itu dekat, dan mujib, mengabulkan doa. Nah, kata mujib ini dari kata ajaba, artinya menjawab atau mengabulkan. Dari akar kata yang sama lahir kata jawabun atau jawaban. Nah, jawaban dalam bahasa kita. Kata mujib adalah pelaku jawaban itu. Nah, jadi mujib itu namanya isim fa'il, doer, yang menjawab. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata ini pada mulanya berarti memotong. Seakan-akan yang memperkenankan permohonan itu memotong permohonan dan menghentikannya dengan jalan mengabulkan. Demikian juga yang menjawab pertanyaan, itu memotong pertanyaan dengan jawabannya.
Maka jawabannya sudah terjawab dengan itu. Kata ini hanya ditemukan sekali dalam Quran, yaitu pada ayat ini. Dan sekali juga dalam bentuk jamak, mujibun. Nah, gitu. Mujibun. Allah mujib, ini menurut penjelasan Imam Ghazali, adalah dia yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya bantuan. Doa yang berdoa dengan mengabulkannya. Permohonan yang terpaksa dengan kecukupan. Bahkan memberi sebelum dimintai. Dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Ini hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh selainnya. Karena hanya Dia yang mengetahui kebutuhan dan hajat setiap makhluk sebelum permohonan mereka. Karena Allah itu tahu yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Pengetahuan Allah itu seperti itu. Beda dengan pengetahuan manusia. Kalau Allah mengabulkan doa dan harapan itu dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata qorib, dekat. Maka itu mengisyaratkan tidak perlu berteriak mengeraskan suara ketika berdoa. Jadi orang berdoa dengan suara lirih pelan pun sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di surat Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman juga, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi ini ya tuntunannya seperti ini. Kita lihat lagi surat Al-A'raf 55 tadi. Keterangannya seperti apa? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan berendah diri dan dengan merahasiakan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, berdoalah kepada Tuhan yang selalu membimbing dan berbuat baik kepada kamu, serta beribadahlah secara tulus sambil mengakui keesaannya dengan berendah diri, merendahkan diri, tadoruk, ya, dengan sikap rendah diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampakkan kebutuhan yang sangat mendesak, serta dengan merahasiakan, yakni memperlembut suara kamu seperti halnya orang yang merahasiakan sesuatu. Siapa yang enggan berdoa atau mengabaikan tuntunan ini, maka dia telah melampaui batas. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini kata para mufassir mencakup syarat dan adab berdoa kepada Allah, yaitu di samping yang sudah kita baca di surat Baqarah 186 tadi, ini pertambahannya apa? Khusyuk, kemudian ikhlas. Ikhlas bermohon kepada Yang Maha Esa dengan suara yang tidak keras, jadi jangan teriak-teriak, sehingga memekakkan telinga pendengarnya. Serta tidak pula bertele-tele, sehingga terasa dibuat-buat. Nah, jadi orang berdoa jangan bertele-tele, jangan pakai syair-syair, nah, gitu, seperti keindahan bahasa orang bicara antar manusia, bertele-tele, nah, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Menurut Syed Tontowi, hal ini adalah salah satu bentuk sikap melampaui batas itu. Nah, gitu ya. Baik, ini turunan etika akhlak di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah itu qaribum mujib, maha dekat
dan selalu menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia. Nah, gitu. Sifat Allah sebagai mujib berfungsi saat permohonan diajukan kepada Allah atau ketika lahir kebutuhan makhluknya. Ketulusan prasangka baik kepada Allah, percaya penuh kepadanya, dan keyakinan akan kebenaran janji-janjinya adalah kunci-kunci untuk meraih perkenannya. Jangankan seorang mukmin yang tulus, setan pun dikabulkan Tuhan doanya ketika ia bermohon untuk dipanjangkan usianya hingga hari kebangkitan. Nah, jadi setan itu minta, iblis minta umurnya panjang sampai hari kiamat. Nah, ini ada di surat Al-A'raf ayat 14 dan 15. Memang pengabulan doa tidak selalu harus dikaitkan dengan keimanan. Hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya, walaupun dia kafir. Ini sabda Nabi. Karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sabda Nabi. Hanya harus disadari bahwa pengabulan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan si pemohon. Karena itu pengabulan doa dapat terjadi dengan segera dan sesuai dengan yang dimohonkan, dan dapat juga ditunda atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi si pemohon. Nabi Ibrahim yang berdoa supaya Allah mengirim Rasul di Mekah itu kan dikabulkan oleh Allah ratusan tahun, tidak langsung. Setelah Ibrahim tua lalu dikirim Nabi Muhammad, nah gitu kan ratusan tahun. Nah, gitu ya. Jadi tidak langsung kemudian dikabulkan oleh Allah. Nah, itu Nabi. Baik. Yang terakhir kita bahas, yang sangat populer di masyarakat kita, doa sapu jagat. Itu ada di surat Al-Baqarah itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Kita akan lihat rangkaiannya dari ayat 200 sampai 202. Doa yang paling populer dan paling sering dibaca Rasulullah, baik ketika tawaf maupun dalam kesempatan-kesempatan di luarnya adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ini. Nah, doa ini bersumber dari Al-Qur'an yang dipaparkan dalam konteks selesainya ibadah haji. Surat Al-Baqarah ayat 200. Allah berpesan agar mereka yang telah menyelesaikan ibadah hajinya memperbanyak zikir dengan menyebut-nyebut nama Allah, sebagaimana menyebut-nyebut atau membanggakan nenek moyang, bahkan lebih dari itu. Nah, jadi zikir itu perintahnya banyak dan mantap, bukan hanya banyak. Maka kita jangan terjebak pada bilangan banyak. Nah, gitu. Bahkan ada tuntunan Rasul bahwa zikir itu yang penting adalah penghayatannya. Ada salah satu sabda Nabi kepada Juwairiyah, istrinya itu, ketika Nabi ada di rumah Juwairiyah, setelah sholat subuh berjamaah, Nabi kemudian meninggalkan rumah. Lalu kembali ke rumah itu lagi, sudah waktu duha, sekitar jam 9. Ketika Nabi balik lagi ke rumah itu, Juwairiyah, istrinya masih zikir di musolanya. Lalu Nabi bertanya, wahai Juwairiyah, apakah kamu tetap di musolamu sejak aku tinggalkan? Dia menjawab, ya, karena aku masih meneruskan zikir. Nabi lalu bersabda, aku tadi sebelum meninggalkanmu membaca 4 rangkaian kalimat, 3 kali. Itu kalau dibanding dengan yang kamu baca berjam-jam, lebih berat bobotnya. Nah, Nabi lalu menjelaskan apa itu doanya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Nah, ini doanya. Lebih berat ini dibanding doa berjam-jam. Nah, dengan penghayatan yang penuh terhadap maknanya. Nah, gitu. Jadi doa itu, zikir itu banyak dan mantap. Nah, atau tidak banyak tapi mantap. Intinya mantap. Selanjutnya Allah berfirman,
Ada di antara manusia yang saat melaksanakan haji atau sesudahnya berdoa, Rabbana atina fid dunya wa malahum fil akhirati min khalaq. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami di dunia. Tidak menyebut kata hasanah. Dan tiada sedikit pun bagian yang menyenangkan baginya di akhirat. Dan di antara mereka ada juga yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang sapu jagat tadi itu. Jadi rangkaiannya dengan ayat 200 itu. Ayat-ayat di atas menyebutkan dua macam doa yang dipanjatkan oleh dua jenis manusia. Pertama, orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya. Nah, jadi hanya minta dunia, anugerahkan kepada kami di dunia. Kita lihat manusia jenis ini tidak memohon sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, tetapi hanya yang seduniawi semata-mata. Bahkan yang dimintanya menyangkut hal-hal yang duniawi itu pun tidak dibarenginya dengan sifat hasanah. Jadi hanya di dunia saja. Nah, gitu. Hasanah itu artinya yang baik. Menurut isyarat ayat di atas, boleh jadi doa mereka itu dikabulkan Allah. Tetapi ditegaskannya bahwa sedikit pun mereka tidak akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan di akhirat kelak. Jadi apa yang didapat di dunia tidak berguna bagi kehidupan akhiratnya. Yang kedua, orang yang berdoa dengan doa populer tadi, yakni doa yang menyangkut dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bahkan yang dimohonkannya pun adalah yang bersifat hasanah, yang baik. Itu pun masih pula diberi penekanan, lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, jadi jika demikian, kita tidak dilarang berdoa menyangkut kebahagiaan duniawi dan kemegahannya yang baik. Tetapi jangan berdoa hanya untuk meraih itu. Berdoalah juga untuk kebahagiaan ukhrawi. Karena dunia itu kan istilahnya mazru'atul akhirah. Orang yang mendapat banyak dalam kehidupan dunia, maka dia berpotensi memperoleh kebahagiaan lebih banyak di akhirat. Kalau dia bisa menggunakannya menurut tuntunan agama. Tetapi kalau dia menggunakannya tidak sesuai dengan tuntunan agama, itu justru nanti menjadi malapetaka bagi yang bersangkutan. Nah, itu yang dimaksud. Orang yang punya jabatan itu lebih berpotensi mendapatkan tingkat kebahagiaan lebih banyak dibanding yang tidak menjabat. Kalau dia gunakan jabatannya secara benar. Kalau tidak, justru akan membelenggunya dan membuat dia tersiksa nanti di akhirat. Nah, jadi tergantung bagaimana menggunakan. Ada 3 hal yang perlu dicatat dalam konteks doa ini. Pertama, bahwa ayat ini hanya membagi 2 kandungan doa, yaitu menyangkut dunia semata-mata dan menyangkut dunia dan akhirat bersama-sama. Padahal ada kemungkinan ketiga, yaitu menyangkut akhirat semata-mata. Tidak disebutkannya kemungkinan ketiga ini untuk mengisyaratkan bahwa sebaiknya bila berdoa jangan hanya untuk akhirat semata-mata, tetapi juga untuk dunia. Jadi imbang dunia akhirat. Sebab akhirat tidak dapat diraih kecuali melalui dunia. Dan semakin banyak perolehan hasanah di dunia, semakin besar pula kemungkinan meraih hasanah di akhirat, asal dia tahu cara menggunakannya. Kedua, adalah permohonan agar dihindarkan dari neraka setelah memohon hasanah di akhirat. Penyebutan hal tersebut secara khusus bukan saja karena boleh jadi hasanah akhirat itu diraih setelah melalui siksa neraka bagi orang-orang yang berdosa, seperti yang ditulis oleh para mufassir itu ya. Nah, tetapi lebih-lebih lagi karena takut dan harapan harus selalu disandingkan dalam doa, bahkan dalam hidup. Nah, harapan dalam doa di atas diisyaratkan oleh hasanah, sedangkan takut diisyaratkan oleh perlindungan dari neraka. Keduanya harus selalu bersanding. Hal yang ketiga yang perlu diingat adalah keharusan disertainya doa dengan usaha.
Nah, surat Al-Baqarah ini ayat 202 setelah mengisahkan dua macam orang yang berdoa tadi, Allah lalu berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka semua akan memperoleh sesuai usahanya, bukan sesuai doanya. Artinya, doa itu harus disertai usaha-usaha yang signifikan. Ini menjawab pertanyaan judul kita, penyebab tidak terkabulnya doa. Berarti orang yang tidak terkabul doanya itu karena doanya tidak disertai langkah-langkah signifikan. Nah, ini Quran Al-Baqarah 202. Ini jarang diuraikan oleh mubalek-mubalek kita. Nah, sehingga doa-doanya tidak diikuti langkah-langkah yang signifikan. Padahal Allah sudah menegaskan ini di Quran. Nah, gitu ya. Bukankah ayat di atas ditutup dengan mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Sebagian ulama memahami kata hasanah untuk satu macam kebaikan saja. Baik, ini persoalan tafsir. Alasannya karena redaksi ini berbentuk nakiroh, indefinite, dalam konteks positif, bukan dalam konteks negasi. Oleh karena itu, kata mereka, silakan masing-masing memilih hasanah yang mana yang diharapkannya. Maksudnya dikonkretkan. Di sisi lain, ini tulis Imam Ar-Razi yang nulis At-Tafsir Al-Kabir itu, tidaklah wajar kita bermohon kepada Allah dengan berucap, anugerahilah aku ini dan itu, konkret. Tetapi harusnya kita berucap, ya Allah, kalau ini merupakan kemaslahatan bagiku, serta sesuai dengan qada dan qadarmu, maka anugerahilah aku. Nah, ini lebih santun. Ya, jadi kata hasanah walaupun dari segi redaksi dipahami seperti yang ditulis oleh Ar-Razi di atas, karena ia dikemukakan dalam konteks doa, maka tidak ada salahnya jika ia dipahami atau diniatkan dalam pengertian umum juga sebenarnya. Nah, gitu. Hasanah di dunia dan di akhirat itu dapat mencakup banyak hal. Namun secara umum, sebagian ulama merumuskan bahwa hasanah di dunia itu antara lain. 1, iman yang mantap. 2, sehat dan afiat. 3, rezeki yang memuaskan. 4, pasangan dan anak-anak keturunan yang soleh. Yang dimaksud dengan afiat, sehat walafiat. Kalau sehat itu sehat menurut ilmu kesehatan, menurut ilmu kedokteran. Kalau afiah itu bukan sekedar kesehatan versi ilmu kesehatan, tetapi perlindungan yang menjadikan seluruh anggota tubuh dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah, jadi ini fokusnya afiat itu lebih kepada penggunaan anggota badan. Penggunaannya sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan anggota badan itu kepada manusia ya. Jadi afiat itu ada tambahannya ke situ. Bukan hanya sehat secara fisik. Ya sehat secara fisik menurut ilmu kedokteran dan mampu menggunakan sesuai tujuan Allah menganugerahkan kepada manusia. Nah, gitu yang dimaksud. Kalau tidak maka itu tidak afiat. Kalau anggota badan justru mengantar kepada kekafiran itu tidak afiat. Nah, gitu. Tapi kalau anggota badan kita, potensi-potensi kita mengantar kepada kekuatan iman, kuatnya iman, berarti sehat walafiat. Gitu maksudnya. Kaki yang sehat adalah yang dapat melangkah dengan baik. Tetapi ia baru dinamai kaki yang afiat apabila langkah-langkahnya menuju ke arah positif. Sebab hanya dengan cara demikianlah pemiliknya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Nah, gitu ya. Kalau ke arah negatif kan tentu tidak. Yang dimohonkan menyangkut rezeki adalah yang memuaskan, bukan yang banyak. Karena apalah artinya banyak jika kepuasan tidak diperoleh. Nah, kita bisa ngamati ya fenomena. Orang banyak rezeki tapi tidak memperoleh kepuasan. Makin bertambah rezekinya, makin rakus. Makin tambah lagi, makin tamak. Nah, sehingga dia malah tidak puas. Nah, akhirnya mengalami kebangkrutan di akhirnya nanti. Nah, jadi yang dimohonkan itu tentang rezeki adalah yang memuaskan, bukan yang banyak.
Sebaliknya, kebahagiaan dapat diraih oleh mereka yang puas dengan rezekinya, walaupun tidak banyak. Nah, tapi cukup. Jadi yang paling baik itu minta rezeki itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, bukan sekedar banyak. Hasanah di akhirat apa? Satu, mencakup rasa tentram pada saat ketakutan mencekam makhluk. Dua, kemudahan dalam hisab atau perhitungan ilahi. Tiga, masuk ke surga. Dan empat, memandang ke wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah doa sapu jagat. Keterangan-keterangannya dalam tafsir itu seperti itu. Baik, saya kira begitu Pak Akbar penjelasan kita. Sudah terjawab penyebab tidak terkabulnya doa dari beberapa ayat yang kita baca tadi. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami semua. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya boleh mengaktifkan mikrofonnya atau memberikan kode raise hand, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Pak Ustadz, alhamdulillah ini sudah banyak yang ingin bertanya. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Andiono. Nah, kepada Pak Budi kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Iya, dengan saya lagi Pak Ustadz, Budi. Silakan. Ya, dengan pertanyaan recehnya. Gini Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah dengar tuh yang ada katanya kan semua kejadian di alam ini, termasuk takdir manusia, itu kan sudah ditetapkan Pak Ustadz. Gitu, katanya. Saya kurang mohon dijelaskan juga. Nah, dan saya juga pernah mendengar ada surah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Ustadz, apa hubungan dari antara si takdir tadi dengan doa dan usaha kita tadi itu Pak Ustadz? Karena kalau saya ambil contoh yang kejadian yang sudah terjadi aja nih, contoh simpel Pak Ustadz. Waktu kejadian Pilpres kemarin nih Pak Ustadz. Itu kan antara dua kubu, yang tim satu dengan segala usahanya, bahkan hingga tim doanya pun ya saya anggap kalimatnya udah level tinggi banget gitu Pak Ustadz. Melawan kubu satunya, yang levelnya juga, kalau yang tim doanya juga udah mantap sekali. Tapi pada kenyataan kan tetap harus ada salah satu yang menang. Nah pertanyaannya, apakah memang ini karena takdir, atau doa tim satunya kurang dijawab Allah gitu loh Pak Ustadz. Dan kalau sudah ini terjadi, bagaimana kita menyikapi? Apakah kita melakukan hacking terhadap takdir Allah ini, atau kita harus bisa menerimanya? Dan bagaimana cara menerimanya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Takdir ya Pak Budi ya. Jadi kita sekarang ini punya dua konsep tentang takdir. Pak Budi sudah pernah baca kitab Aunul Ma'bud? Pernah dengar? Belum Pak Ustadz, dengan terbatasan saya. Aunul Ma'bud itu kitab syarahnya Sunan Abu Dawud. Nah, syarahnya Sunan Abu Dawud. Itu jumlah juznya banyak ya. Ini ada di juz 12. Nah, saya bacakan ya, Nanti saya beri takdir satunya lagi. Di situ dikatakan begini terjemahannya. Takdir itu adalah satu kemestian, yaitu keyakinan bahwa Allah itu pencipta amal perbuatan manusia, yang baik maupun yang buruk. Dan semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum manusia diciptakan. Hanya saja Allah itu ridho dengan keimanan dan ketaatan, dan menjanjikan keduanya pahala. Allah tidak ridho dengan kekafiran dan kemaksiatan, dan mengancam keduanya dengan siksa. Takdir itu rahasia Allah yang
tidak diberitahukan kepada siapapun, baik malaikat maupun para nabi. Dan manusia tidak boleh mendalami persoalan takdir itu dengan menggunakan rasio. Nah, coba ini konsep ya, konsep. Ini bukan hadis, bukan Quran. Ini tulisan orang. Nah, orang ulama dulu ya, ulama dulu yang nulis. Nah, inilah yang sekarang berkembang. Inilah yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah itu. Nah, boleh jadi di sekolah Islam Al-Azhar juga kayak gitu. Guru agamanya yang mengajarkannya. Siapa guru agamanya? Coba nanti ditanya Pak Akbar. Apakah mengajarkannya seperti itu? Nah, gitu ya. Ini masalah ini. Nah, ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku, jangan lupa. Nah, gitu. Ini sangat fatalistik. Nah, istilahnya sangat fatalistik. Takdir itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Yang terjadi adalah yang sudah ditentukan Allah itu kan. Nah, gitu. Pak Budi sekarang sedang kajian sama kita. Setelah kajian selesai nanti mau apa? Sudah ada tulisannya kan? Nanti malam mau apa? Sudah ada tulisannya itu yang akan terjadi. Besok mau apa? Sudah ada. Jadi kita nggak bisa keluar dari tulisan itu. Nah, gitu kan? Ini loh konsep tadi. Nah, konsep tadi kayak gitu. Nah, maka para jamaah ini saya tunjukkan sumbernya ya. Sumbernya itu kitab ini antara lain ya. Bukan hanya kitab ini sebenarnya, tapi ini saya kira yang paling mudah untuk diakses. Nah, gitu. Yang kedua, Bapak Ibu pernah atau punya tafsir Misbah? Nah, kalau ada yang punya tafsir Misbah, saya tunjukkan sumbernya. Surat At-Tin, ayat terakhir. Ini kalau di tafsir Misbah itu ada di juz 15. Ya, juz 15. Ini gampang diakses. Nah, nanti buka aja Google kan muncul. Di situ dijelaskan qadha, qadar, dan ikhtiar. Qadha itu pengaturan Allah atas segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat. Nah, itu namanya qadha. Atau kalau kita terjemahkan satu kata itu namanya sistem. Nah, sistem. Pengaturan Allah atas segala sesuatu berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi segala yang ada di alam semesta ini diatur oleh Allah itu menggunakan hukum sebab akibat. Nah, ada sebab, ada akibat. Akibat menimbulkan sebab. Sebab baru menimbulkan akibat baru. Nah, muter kayak gitu. Nah, gitu. Ketika kodok ini direalisasikan, diimplementasikan, dilaksanakan, maka dia menjadi takdir. Nah, jadi takdir itu adalah implementasi sistem. Sehingga takdir itu terikat oleh waktu, kapan dilaksanakan, dan terikat oleh tempat di mana dilaksanakan. Nah, gitu ya. Contoh yang paling gampang. Di Quran kan bicara sistem reproduksi. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu ayat yang bicara tentang sistem reproduksi. Dari manusia makan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur mayur. Lalu yang dimakan jadi sperma. Ketika orang menikah, maka sperma bercampur dengan ovum. Lalu membelah, lalu gantung pada dinding rahim. Itu terjadilah namanya alaqah. Dari alaqah berproses ke fase berikutnya. Terbentuk mudghah, segumpal daging yang secara biologis hidup. Dari mudghah terbentuk tulang belulang. Setelah itu tulang belulang dibungkus daging. Nah, ini Quran. Lalu setelah itu Allah meniupkan roh ciptaannya kepada janin tadi. Nah, sistem kan semua kita fase-fase kejadiannya itu seperti itu. Nah, mana takdirnya? Nah, takdirnya ya Pak Budi menikah dengan siapa, lahirlah putra-putrinya. Nah, putra-putrinya Pak Budi itu lahirnya kan terikat oleh waktu kan, yaitu kapan Pak Budi menikah. Kan nggak ada anaknya Pak Budi yang lahir bersamaan dengan pernikahan Pak Budi kan, nggak mengikuti sistem kalau begitu. Nah, atau yang setengah tahun lahir pun nggak ada, mesti kira-kira 9 bulan. Nah, gitu. Kalau ada yang lahir 7 bulan, 8 bulan itu langka. Nah, gitu. Secara syar'i itu. Nah, kemudian
putra-putrinya Pak Budi itu lahir kan juga terikat oleh tempat kan, di mana ibunya itu berdomisili. Nah, itu kan. Kalau ibunya di Indonesia kan lahir di Indonesia, ibunya pas di Amerika lahir di Amerika dia kan. Nah, sistem ini. Nah, ketika sistem ini direalisasikan, maka dia menjadi takdir. Nah, gitu kan, takdir itu. Lalu ikhtiar itu memilih dari aneka macam sistem yang ditetapkan oleh Allah itu. Nah, misalnya gini, Pak Budi itu mau punya putra-putri yang cantik apa yang hitam? Kalau ingin punya anak-anak hitam kan gampang, milih negro, mesti anaknya hitam-hitam. Tidak mungkin pilih negro anaknya putih-putih. Walaupun dibacakan surat Yusuf atau surat Maryam, tetap anaknya hitam-hitam. Kalau ingin yang putih, pilih Amerika. Nah, mesti anaknya nanti putih-putih, pasti. Nah, tidak mungkin pilih Amerika anaknya negro seperti Mike Tyson. Nah, pasti putih-putih. Nah, ini sistem maksudnya itu. Nah, Quran itu isinya kan bicara aneka sistem sebenarnya, aneka macam aturan-aturan. Nah, manusia tinggal ngambil lalu direalisasikan, gitu ya. Nah, gitu. Maka konsep ini sejalan dengan ayat kedua yang Bapak kutip, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang ada dalam diri mereka itu adalah sikap mental. Nah, sikap mental itu tergantung input. Nah, inputnya apa? Nah, tergantung gurunya ini. Gurunya inputnya apa? Nah, memberi input apa pada murid-muridnya? Kalau gurunya memberi input pada murid-muridnya itu konsep fatalistik, anaknya jadi fatalistik. Kalau input yang dimasukkan itu yang progresif, anak-anaknya jadi progresif kan. Nah, coba lihat. Lulusan SMA dengan lulusan pondok salaf kan beda perilakunya. Karena input yang didapat beda. Orang lulusan UIN dan orang lulusan perguruan tinggi umum beda kan perilakunya, inputnya beda. Lulusan perguruan tinggi Kristen beda dengan perguruan tinggi Islam, inputnya beda. Nah, gitu. Tergantung input kita ini. Nah, gitu. Apakah ini orang mau jadi sekuler atau agamis, tergantung input kan? Nah, gitu. Baik, jadi ada dua konsep yang tidak sejalan. Nah, yang satu fatalistik, yang satu progresif dan dinamis. Nah, ini persoalannya kita di sini sekarang ini. Jadi pertarungan konsep sekarang ini. Cuman kalau kita lihat skalanya, ini yang mengikuti konsep yang fatalistik lebih banyak sekarang ini. Konsep yang progresif ini belum banyak diketahui, masih kita perjuangkan untuk dipahami oleh banyak orang. Nah, gitu. Masih kita perjuangkan untuk dipahami oleh banyak orang. Jadi masih terbatas ini. Makanya kalau Sekolah Islam Al-Azhar 57 Jambi ini nanti memasarkan, memasyarakatkan, mengajarkan konsep yang progresif, ini saya kira akan ada lompatan. Nah, nanti anak-anak itu lulusan-lulusan ini pada tahap berikutnya setelah mereka nanti kerja atau jadi pembicara-pembicara, mubalek-mubalek, nah isi pikirannya progresif, kira-kira begitu. Lebih mudah diajak maju daripada pakai konsep yang pertama. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, pilpres gimana? Pilpres ya fair apa tidak? Itu persoalannya kan di situ. Jadi kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi dengan baik. Nah, jadi organisasi itu menentukan. Musuh yang memperjuangkan kebatilan tapi organisasinya bagus itu mengalahkan Islam yang memperjuangkan kebenaran tetapi organisasinya amburadul. Nah, gitu. Ini rumus sudah. Mau kafir mau Islam, rumus ini harus dipakai. Orang Islam organisasinya rusak, kalah. Orang kafir organisasinya bagus, menang. Nah, gitu. Coba lihat. Waktu Jalut perang sama Tolut. Tolut
pasukan kecil tapi militan, organisasinya bagus, menang, mengalahkan Jalut. Yang pasukannya banyak, besar, tetapi organisasinya itu tidak bagus. Nah, dan latihan militernya Tolut luar biasa, membentuk militansi yang sangat hebat. Nah, itu loh. Di Quran udah kayak gitu, jangan lupa. Nah, gitu. Nabi Muhammad waktu di periode Mekah kalah. Uang organisasi jahiliyah waktu itu solid, kuat. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, beliau kemudian bikin lompatan. Organisasinya lebih baik dibanding orang-orang Mekah. Maka orang Mekah dikalahkan oleh Nabi. Nah, gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya kita di situ persoalannya itu. Nah, jadi umat Islam itu tidak cukup berdoa. Doanya tidak akan mengalahkan organisasi yang bagus tadi itu. Nah, walaupun kebatilan. Nah, gitu kan. Nah, orang Islam menguasai KPU apa tidak? Enggak ada yang di KPU, ya bisa dikalahkan itu. Nah, ini masalah kan. Nah, jadi orang Islam harus ada yang di KPU, harus ada yang di mana-mana itu. Nah, gitu. Jangan hanya mengandalkan jumlah ini. Bisa dikalahkan karena tidak tahu urusan di sana-sana itu. Nah, gitu. Ini persoalan yang harus diatasi bareng-bareng. Nah, jadi untuk menang tidak cukup hanya dengan teriak-teriak besar, pakai pengeras suara. Nah, demo-demo besar itu harus ada manajemen organisasi yang bagus. Ini nggak bersuara kalau ini, nah, gitu. Tapi ditata betul dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mari kita tata untuk menang itu tadi. Nah, gitu ya. Kalau ya nanti kalau sudah ditata dengan baik, baru akan menang. Selama belum ditata dengan baik, masih akan kalah terus itu. Nah, ini rumus sudah. Al-batil bin nidham, ghalib ala al-haq bila nidham. Al-haq bila nidham, yaghlibuhul batil bin nidham. Nah, jadi pakar-pakar Islam abad modern sudah ngomong begitu. Kebatilan dengan organisasi yang bagus mengalahkan kebenaran dengan organisasi yang acak-acakan. Nah, ini rumus, ini takdir loh Pak, jangan lupa. Ini sistem loh ini. Nah, Quran itu bicara yang kayak gini, jangan lupa. Nah, maka inilah yang harus kita ajarkan. Kita sekarang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tidak boleh emosi. Nah, rumusnya Quran kan intattaku wa tasbiru. Kalau kamu bertakwa dan sabar. Nah, bukan emosi. Nah, jadi harus menata ini sekarang ini kita. Kesadaran-kesadaran itu harus kita tumbuhkan. Nah, sistem-sistem ini harus kita ajarkan untuk membenahi pola pikir orang-orang kita. Nah, sekarang ini banyak toh guru-guru di lembaga-lembaga pendidikan itu nggak ngikuti konsep takdir yang progresif. Satu contoh, kalau mau ujian nasional kemarin ketika masih ada ujian nasional itu ya, UIN itu ya, banyak sekolah-sekolah Islam itu kalau mau ujian anak-anaknya dibawa ke kuburan istighosah. Ya malah yang lulus sedikit dong, capek anak-anak itu ketika ujian nggak bisa jawab soal. Tapi sekolah-sekolah non-Islam mau ujian digenjot belajarnya. Nah, gitu. Sehingga mereka siap betul untuk ujian. Tingkat kelulusannya 100%. Nah, coba, mana yang benar ini? Nah, ini sistem ini yang kafir ikut ya menang. Yang Islam nggak ikut ya kalah dia di situ. Nah, jadi seolah-olah ini agamis, tapi sebenarnya tidak agamis loh itu. Nah, cuman kita kadang-kadang sulit menjelaskan. Kalau nggak di forum-forum terbatas begini sulit. Kalau kita bicara di masyarakat luas sulit bicara yang seperti ini. Ya baik, saya kira itu Pak Akbar. Udah jam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, menarik sekali tadi penjelasannya. Kembalikan pada Pak Budi, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup Akbar, malah berlebih-lebihan lagi penjelasannya. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Pak Budi. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Zarobi. Nah, yang mana pertanyaannya tentang hadis riwayat Bukhari yang isinya tentang tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka ataupun di surga. Pertanyaannya,
apakah amalan manusia dan doa-doa manusia untuk terhindar dari api neraka akan menjadi sia-sia jika Allah telah berkehendak menetapkan seorang hamba jika dia masuk neraka? Demikian Pak Ustadz. Baik. Bu Zarafi pernah buka kitab hadis ya. Hadis yang Ibu tanyakan itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itu kalau di Sahih Muslim di bab takdir hadis nomor 6. Silakan nanti dibuka ya, bab takdir. Saya jelaskan isinya. Jadi Nabi itu suatu hari ada di tengah-tengah sahabat. Kemudian beliau bersabda begini, tidak seorang pun di antara kamu kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Nah, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah awan nar. Nah, lalu sahabat ada yang tanya begini, wahai Nabi, kalau demikian, semua orang sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka, apa tidak sebaiknya kita diam saja, tidak usah beraktivitas, wong sudah ditetapkan kok. Nah, gitu kan? Nabi lalu bersabda, oh jangan lah, walakin i'malu fakullun muyassar. Jangan, setiap kamu harus berusaha. Karena setiap kamu akan dimudahkan. Nah, gitu kata Nabi. Setiap kamu harus berusaha karena setiap kamu akan dimudahkan. Nabi kemudian membacakan kepada mereka surat Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, jadi dimudahkan kemana? Ini penjelasannya surat Al-Lail ini. Dimudahkan kemana? Nah, kalau orang ingin dimudahkan memperoleh kemudahan, maka syaratnya 3. 1, atau punya kepedulian sosial atau memberi. Nah, yang kedua, bertakwa. Mampu menghindari siksa duniawi yang disebabkan karena pelanggaran hukum sebab akibat, dan mampu menghindari siksa ukhrawi karena pelanggaran syariat agama. Siksa duniawi didapat sekarang dalam kehidupan ini. Nah, gitu ya. Seperti orang tidak mau belajar kan jadi bodoh. Bodoh itu siksaan. Dengan bodoh kena siksa kedua, sulit cari pekerjaan. Dengan sulit cari pekerjaan kena siksa ketiga, sulit memenuhi kebutuhan hidup. Dengan siksa ketiga dia kena siksa keempat, sulit cari pasangan hidup karena nggak ada gadis yang mau dilamar. Terus dia akan kena siksa beruntun. Nah, sebab menimbulkan akibat, akibat menimbulkan sebab baru, terus muter seperti itu. Nah, gitu ya. Ini hukum sebab akibat. Orang yang bisa menghindari hukum sebab akibat, menghindari siksa duniawi karena ini adalah orang bertakwa. Yang ketiga, membenarkan yang terbaik dari Allah, baik itu surga maupun ganjaran. Orang kalau percaya surga kan mencari jalan ke surga. Orang kalau percaya ganjaran kan mencari ganjaran. Bagaimana caranya dapat? Nah, gitu yang dimaksud. Kalau 3 ini dilakukan, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami Allah akan memudahkan untuk memperoleh kemudahan-kemudahan. Nah, jadi ini ayat kan bicara sebab akibat sebenarnya itu. Sedangkan kalau orang ingin dimudahkan memperoleh kesulitan, amalnya 3 juga. 3 hal yang harus dilakukan. 1, bakhila, pelit. Pelit dalam arti luas. Nah, pelit ilmu, pelit harta benda, pelit tenaga, pelit pikiran, dan segala-galanya. Yang kedua, wastaghna, menyombongkan diri. Merasa tidak butuh pada orang lain atau tidak butuh kepada Allah. Yang ketiga, mendustakan yang terbaik dari Allah. Nah, kalau ini dilakukan, Allah berfirman, fasanuyassiruhu lil usra. Kami Allah akan memudahkannya untuk memperoleh kesulitan. Nah, banyak orang membaca hadis ini hanya di bagian awalnya, tidak sampai akhir. Bahaya sekali. Nah, maka pertanyaan Bu Zarafi muncul karena hanya membaca bagian awalnya, tidak sampai akhir. Nah, gitu ya. Ini persoalannya
di sini. Ketika kita mengajarkan hadis ini kepada anak-anak kita, harus tuntas sampai akhir. Jangan dipotong di tengah. Sangat berbahaya. Pemahamannya jadi terbalik kalau hanya dipotong di tengah, separuhnya saja yang disampaikan itu. Nah, gitu. Ini penting ini. Bukan hanya di sana. Di sini juga banyak orang yang baca hadis ini hanya sepotong. Nah, sepotong di tengah itu. Nah, bagian awalnya saja. Baik, itu saya kira Bu Zarobi. Nanti silakan dicek. Itu hadis ada di Sahih Muslim, bab takdir. Kitabul Qadar, hadis nomor 6. Di bab itu, maksudnya ya, di bab itu. Itu hadis nomor 6. Nah, silakan baca. Oke, sudah jelas itu? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami kembalikan kepada Bu Zarobi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kinara. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak, mohon izin bertanya, Pak. Kebetulan sekali hari ini temanya tentang ruqyah atau tentang doa ya, Pak ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai ruqyah itu sendiri, Pak. Bagaimana hukumnya seseorang yang melakukan kegiatan ruqyah syariah melalui perantara orang lain, Pak, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa was-was atau takut yang diduga akibat adanya gangguan dari jin seperti itu, Pak. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Ruqyah itu artinya doa. Jadi dulu di masyarakat Arab, Mekah, Madinah itu mereka punya ruqyah. Amalan-amalan doa. Cuman dulu campur aduk dengan syirik. Ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi minta pada orang-orang yang punya ruqyah-ruqyah itu untuk membaca di depan Nabi. Lalu dikoreksi oleh Nabi. Unsur-unsur syiriknya dibuang. Nah, gitu ya, dibuang, dihilangkan. Kalau ruqyahnya udah benar, enggak ada unsur-unsur syiriknya, ya dibiarkan aja oleh Nabi. Nah, salah satu itu ada hadisnya. Di Bukhari Muslim ada hadis khusus bab ruqyah. Nah, jadi silakan baca itu ya. Bab ruqyah. Bapak Ibu yang tidak bisa bahasa Arab, sekarang hadis-hadis ini kan sudah diterjemahkan ya. Nah, gitu. Sudah diterjemahkan. Cari hadis bab ruqyah. Banyak itu di situ hadisnya. Salah satunya begini. Ada sahabat-sahabat Nabi, beberapa orang pergi keluar Madinah untuk dakwah. Kemudian mereka kemalaman, tidak bisa pulang karena kemalaman. Lalu mereka melewati satu perkampungan. Nah, mereka maunya bermalam di kampung itu. Ketika minta izin kepada orang kampung itu tidak boleh. Maka mereka kemudian tidur di luar kampung itu. Nah, malam itu ketua kampungnya itu disengat ular. Sudah mereka obati, tidak sembuh-sembuh. Lalu mereka datang kepada sahabat-sahabat ini, cerita tentang persoalan itu, dan minta kepada sahabat-sahabat ini untuk mengobati ketua sukunya itu, kepala sukunya itu. Maka sahabat datang, lalu salah seorang di antara mereka membacakan surat Fatihah kepada orang ini, lalu diusapkan di bagian kaki yang disengat ular. Lalu orang ini sembuh. Nah, gitu ya, sembuh. Peristiwa ini terjadi tidak hanya satu kali, nah, beberapa kali itu terjadi. Mereka datang ke Madinah, lapor Nabi, Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Nah, gitu ya. Bahkan mereka diberi hadiah ini oleh orang kampung itu. Nah, maka Nabi
dengan berkelakar bersabda, kalau gitu bagi-bagi dong hadiahnya itu. Nah, jangan hanya untuk kamu saja. Nah, itu ruqyah, gitu ya. Semacam itu ruqyah namanya. Kita kalau sakit atau kita tahu ada orang sakit dan dokter sudah angkat tangan, kan ada ruqyahnya itu. Nah, doanya begini. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi. Siapa orang yang kita doakan? Isfi sifaan la yugadiru sapaman. Allahumma antas safi la safya ila anta. Allahumma antas safi la sifa'a ila sifa'uka. Nah, ini ruqyah. Tapi kalau kita ngeruqyah begini nggak boleh komersil. Nah, jadi ikhlas itu lillahi ta'ala. Nggak boleh dikomersilkan lalu narik bayaran dari orang-orang yang mendapat jasa itu. Nah, gitu ruqyah. Nah, kalau sekarang ada organisasi ruqyah lalu kayak praktek dokter ada imbalannya, nggak boleh itu, sudah nggak syar'i lagi ini. Nah, jadi ruqyah syar'iyah itu tanpa imbalan. Nah, ini semata-mata nolong orang dengan doa-doa itu. Tapi ini akan sangat tergantung pada kapasitas orang itu. Nah, dan kedekatan yang bersangkutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang orang ini bisa melakukan itu ya. Jadi kalau saya melakukan ruqyah nggak bisa ini, ya, belum makom ini. Nah, jadi ini orang yang harus betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu ya, Mbak Kinara. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya dan partisipasinya dalam mengikuti kajian kita pada hari ini. Karena mengingat sudah masuki waktu asar, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya dengan tema cara menghadapi masalah menurut pandangan Islam. Nah, Bapak Ibu, insya Allah tema tersebut akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan kajian kita pada hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Haji Ustaz Zuhad Mazduki untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Pada Bapak kami persilahkan. Nah, baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minas syakki was sirki wan nifaqi was shiqaqi was su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullih ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Zuhad Mazduki yang telah memimpin doa kita. Semoga apa yang kita harapkan kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami selaku pemandu acara pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan.
kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.